10 jalan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak apakah amal yang telah kita kumpulkan selama puluhan tahun benar-benar cukup untuk membeli surga? Berapa banyak salat yang masih dipenuhi kekhusyukan yang kurang? Berapa banyak puasa yang ternodai oleh dosa? Berapa banyak sedekah yang mungkin tercampuri riya? Dan berapa banyak istighfar yang masih diucapkan oleh lisan sementara hati lalai? Jika Allah menghisap kita dengan keadilannya semata, siapakah di antara kita yang akan selamat? Karena itulah Rasulullah mengajarkan sebuah pelajaran yang menggetarkan hati. Bahkan beliau sendiri tidak akan masuk surga hanya karena amalnya, melainkan semata-mata karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya rahmat itu dan betapa miskinnya kita di hadapannya. Maka pertanyaan terbesar dalam hidup ini bukanlah sudah berapa banyak amalku, tetapi sudahkah aku menjadi hamba yang pantas memperoleh rahmat Allah? Sebab siapa yang dirahmati Allah, dialah orang yang paling beruntung, dosanya diampuni, hatinya ditenangkan, hidupnya diberkahi, dan kelak dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang tertinggi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang hidup di bawah naungan rahmatnya, wafat dalam husnul khatimah, dan dibangkitkan bersama para nabi, asy-syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannata." Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wala ana, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin." Termasuk aku juga tidak, kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Muttafaq alaih. Ini menunjukkan bahwa manusia harus menggabungkan amal saleh, rasa takut kepada Allah, dan harapan besar kepada rahmat-Nya. 10 jalan meraih rahmat Allah. 1. Mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Inilah sebab terbesar memperoleh rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Surah An-Nisa ayat 48. Tauhid yang murni adalah kunci surga. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Rahmat Allah turun kepada orang yang mengikuti Rasulullah SAW, bukan kepada pelaku bid'ah. 3. Memperbanyak taubat. Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Surah An-Nur ayat 31. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. 4. Bertakwa. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in lilladzina yattaqun." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 156. 5. Berbuat ihsan kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang-orang yang penyayang. Semakin penyayang kepada makhluk dalam batas syariat, semakin besar harapan memperoleh rahmat Allah. Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ikutilah Al-Quran agar kalian mendapat rahmat. Surah Al-An'am ayat 155. 7. Memperbanyak istighfar dan zikir.
Istighfar membuka pintu ampunan dan rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadudun." Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Mencintai. Surah Hud ayat 90. Lat menjaga salat. Allah berfirman, "Wa aqimus salat la'allakum turhamun." Dirikanlah salat agar kalian mendapat rahmat. Quran Surah An-Nur ayat 56. 9. Berdoa memohon rahmat Allah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka rahmatak. Ya Allah, aku memohon rahmatmu. Dan doa yang sangat agung, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. 10. Husnuzan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang mukmin berjalan kepada Allah dengan 3 hal: cinta kepada Allah, takut terhadap azabnya, harapan kepada rahmatnya. Jika salah satunya hilang, perjalanan menuju Allah menjadi tidak sempurna. Sebagai penutup risalah, jangan pernah merasa amal kita cukup untuk membeli surga. Amal kita penuh kekurangan, sedangkan rahmat Allah tidak terbatas. Karena itu, perbaikilah tauhid, ikhlaskan ibadah, jauhi syirik dan bid'ah, istiqamah mengikuti sunnah, perbanyak taubat, salat, zikir, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan memperbanyak amal saleh sambil terus memohon rahmat Allah. Doa memohon rahmat Allah dan surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana, wa tuslihu biha ahwalana, wa taghfiru biha dhunubana, wa tudkhiluna biha al-jannata al-firdaus al-a'la bighairi hisabin wala adhab. اللهم اجعلنا من عبادك الذين شملتهم رحمتك ورضوانك واختم لنا بحسن الخاتمة آمين. Artinya, Ya Allah, kami memohon rahmat dari sisimu yang dengannya Engkau memberi petunjuk hati kami, memperbaiki keadaan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan memasukkan kami ke dalam surga Firdaus yang tertinggi tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang diliputi rahmat dan keridaan-Mu, serta wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah sesuai pemahaman salafus syalih, serta memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.